untuk topik tentang persahabatan. Panjang sekali kita sudah belajar bersama untuk memahami sebuah persahabatan, dan dengan motif-motif, definisi, motif-motif persahabatan yang sejati itu harus seperti apa, syarat-syarat persahabatan yang tulus itu harus bagaimana. Dan beberapa orang saya tanyakan apakah punya sahabat, dan mereka mengatakan nggak usah sahabat-sahabatan gitu, terlalu repot itu, berat itu urusannya. Nanti kalau kita sudah terlalu dekat, ada terjadi kesalahan, itu akan terjadi sangat menyakitkan dan bisa-bisa terjadi perpecahan atau tidak lagi terjadi keutuhan seperti yang diharapkan. Ada juga yang mengatakan bahwa sudah berteman saja baik dengan semua orang. Nah, alasan-alasan ini pasti punya dasar. Pengalaman-pengalaman yang membuat mereka jadi mengambil satu keputusan untuk nggak perlu persahabatan, udah baik aja lah dengan semua orang, udah cukup itu gitu. Nah, apa gunanya untuk memahami, mendengar lewat channel ini topik tentang persahabatan? Apakah memang pendapatnya seperti yang tadi? Betul bahwa bila persahabatan itu dinilai hanya terjadi karena kepentingan, misalnya ada satu kebutuhan yang sama-sama perlu tentang hal itu, akan sangat memudahkan orang untuk erat dan menjalin persahabatan. Saling mau membantu, kurang lebih bisa memaklumi, bisa memahami, mau mengalah, sabar, terus melakukan kebaikan, bisa jadi seperti itu. Mengapa? Karena ada kepentingan yang sama. Tapi bila kepentingan itu ditinggalkan, dalam arti itu tidak lagi menjadi kepentingan bersama, apakah persahabatan tetap langgeng? Ini yang harus dijawab. Benar-benar harus kita jawab. Apakah persahabatan kita itu seperti bisnis gitu? Jadi saling menguntungkan. Memang benar ada sisi saling menguntungkan, saling menguatkan, ya, menopang satu sama lain, tetapi apakah memang benar bahwa ada kepentingan-kepentingan individu di dalamnya dan betul-betul hanya kepentingan-kepentingan kelompok? Begitu kepentingan itu selesai juga persahabatan. Saya punya sahabat dari saya SD, dan kami dekat, saling mendukung, bahagia bila bertemu, saling mengakui apa itu yang menjadi kelebihan, pencapaian-pencapaian, tetapi juga ada keprihatinan bersama pada saat kita menyaksikan teman kita masih berjuang keras untuk maju dalam kehidupan ini, dan kita turut peduli dan prihatin terhadapnya. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa sejauh mana persahabatan itu dirawati seperti tanaman, bagaimana kita menyiraminya, memberikan pupuk, menyianginya, mengorek-ngorek tanahnya sehingga menjadi gembur. Dan kita lihat ada pertumbuhan-pertumbuhan, hal-hal yang sangat baik di dalamnya. Bagaimana, apakah kita punya sahabat dekat kita karena persamaan atau karena ketidaksamaan, tapi kita tetap langgeng menjaga persahabatan itu, dan kita merawatinya lewat intensif, berkomunikasi, saling menyapa, saling mendoakan, saling mengingatkan satu sama lain. Ayo optimis, bersahabat, dan menciptakan persahabatan. Perlu diingat bahwa persahabatan itu sebuah proses yang belum selesai. Tiap-tiap orang harus memperjuangkannya. Tiap-tiap kelompok harus mengupayakannya. Nah, proses yang belum selesai itu membuat lika-liku persahabatan dapat terjadi, atau dinamika persahabatan itu dimungkinkan dirasakan, dialami jatuh
bangunnya sebuah persahabatan. Momen yang belum selesai itu atau belum jadi itu dan memang harus kita lanjutkan itu adalah kebaikan bersama. Lalu kemudian keadilan, damai dan kebenaran, kejujuran dan ketulusan, kasih yang besar untuk semua orang yang kita jumpai, untuk sahabat-sahabat kita, dan kita berjuang terus untuk mengerjakannya di hal yang ke depan. Jadi proses ini belum selesai, itu berarti mari berjuang untuk menyatakan terus-menerus nilai-nilai persahabatan. Karena persahabatan adalah satu proses yang belum selesai, itu berarti mari membuka suatu persahabatan, sikap dan keputusan bersahabat dengan semua orang, bahkan orang-orang yang baru kita jumpai. Tidak hanya dengan A, B, atau C saja, tetapi punya jiwa yang bersahabat dengan semua orang. Dan kita dipanggil berbudi luhur yang demikian, berwatak luhur yang demikian. Nah, aktivitas untuk menciptakan persahabatan-persahabatan mendorong kita semua untuk terbuka kepada orang lain di sekitar kita. Keterbukaan bagi diri kita untuk menerima orang lain. Betapa luhurnya persahabatan ini. Jadi saya setuju sekali untuk tiba di satu prinsip. Karena persahabatan ini adalah proses untuk menjadi atau sebuah proses yang belum jadi dan masih menuju ke depan. Oleh sebab itu, memang yang harus ada, dan 2 hari saya memikirkan, saya setuju dengan pemikiran bahwa karena persahabatan ini adalah sebuah proses, mari kita lanjutkan. Mulai dari membuka diri kita untuk penerimaan terhadap orang lain, dan selalu saja mulai dari diri sendiri, menjadi citra yang berharga, citra yang menghargai, citra diri yang sungguh-sungguh berkenan, bermartabat pada saat berjumpa dengan sesamanya. Mari membuka diri, mari bersahabat dengan semua orang dengan nilai yang sama, baik itu sahabat yang sudah lama, sahabat kental kita, dan pada saat kita berjumpa dengan orang lain, persahabatan yang kental itu sungguh-sungguh kita jiwai, dan pada saat kita berjumpa dan terbuka kepada orang lain, jiwa kita pun menjadi demikian. Jadi bersahabat adalah latihan. Latihan bagaimana kita menjadi pribadi bagi sesama kita, bagi orang lain. Terima kasih. Berikutnya, di vlogs-vlogs berikutnya, saya akan coba untuk melihat kita masuk bukan hanya kepada diri kita, tetapi kita juga masuk ke dalam lingkungan yang sungguh luar biasa, yaitu rumah kita sendiri. Di rumah itu ada suami, ada istri. Di rumah itu kemungkinan akan ada anak. Di rumah kemungkinan ada cucu-cucu. Di rumah kemungkinan ada oma, opa. Di rumah kemungkinan ada keponakan. Dan di rumah kemungkinan ada misi dan visi yang memang harus dikembangkan. Bagaimana mengelola keuangan? Wah, itu kalau nggak diatur bikin berabe kehidupan ini gitu. Dari cinta bisa jadi benci. Bagaimana mengatur kehidupan seksualitas dan bagaimana mengatur pengembangan diri. Bagaimana ada di hobi-hobi kita dan bagaimana ada di satu kehidupan keluarga yang meningkatkan spiritualitas di jalan damai, jalan mulia. Saya suka untuk masuk ke pola-pola asuh, lalu meningkat juga kepada hubungan suami istri. Mari kita ciptakan akan hal ini sehingga di rumah ini menjadi, atau di rumah kita menjadi wadah atau sarana untuk kita menumbuhkan banyak orang yang punya akhlak, jiwa yang luhur dan mulia, jiwa yang bersahabat dengan semua orang, jiwa yang mau melakukan yang terbaik bagi banyak orang.
dan itu dapat dipertanggungjawabkan dalam kebenaran dan kasih. Demikian saya berharap bahwa kita boleh bersama-sama di 1 minggu sekali. Saya akan tampil untuk menjelaskan tentang pola asuh dan bagaimana kehidupan suami istri. Selamat sore. Tuhan menolong kita untuk mengatasi stay at home kita dengan lebih bermakna.